ke-80 tahun 2025, Minggu 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 23 Safar 1447 Hijriah. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Komandan upacara adalah Ahmad Dairobi Rambe dari kelas 9A, putra dari Bapak Najib dan Ibu Asnita. Penghormatan kepada Komandan upacara. Kepada Komandan upacara, hormat! Naik! Tegak! Naik! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada Komandan upacara. Pion SPDI MTD, Kepala MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Tuh, siapa ini jalan? Kenapa ini? Turun-turun. Ini. Tuh, siapa ini jalan? Ini kemarin mengangkat sejarah susah dibaca ini. Penghormatan kepada Inspektur Upacara yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat! Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai Danton 1 adalah ananda kami Najmi Simbolon dari kelas 8B, putra dari Bapak almarhum Bapak Ramdhani Simbolon dan Ibu Juliani Ritoma. Sebagai Danton 2 adalah ananda kami Juanda Anggi Ananda dari kelas 8C, putra dari Bapak Daman dan Ibu Lisma Hairani. Sebagai pembawa baki, Nabila Marekar dari kelas 9D, putra dari Bapak Riki Julkarnain Marekar dan Ibu Yenida Duspita. Sebagai tim pengibar bendera, Nabila Salsabila kelas 9F, putra dari Bapak Ade Erianto dan Ibu Ratnasari, dan Bapak Hafijar Rasid Lubis dari kelas 9B, putra dari Bapak Padlan Lubis dan Ibu Dahlia Harahap, dan Rifki Irawan dari kelas 8D, putra dari Bapak Iwan Edi dan Ibu Siti Nur Aini. Pengambilan dan pengibaran bendera merah putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kami yang pagi hari ini telah bertugas sebagai pemimpin upacara, pengibar bendera Paskibra, begitu juga drum band, begitu juga peserta upacara yang pagi hari ini. Kita berharap salat dan salam kita tak akan pernah putus buat baginda Rasul, karena kita yakin bahwa satu-satunya tokoh dan sosok yang bisa membawa kita selamat dan memberikan pertolongan hanya baginda Rasul. Ini madrasah yang mengajarkan agama, yang mengajak pada ajaran baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa saling bahu-membahu, orang tua, guru, dan siswa, dan sehingga generasi emas 2045 bisa kita songsong dan kita siap bersaing di dalamnya. Dan generasi emas itu ada di depan kita hari ini. Kita adalah orang yang menghantar peradaban itu. Maka apa peran kita yang bisa kita tampilkan, yang bisa dirasakan anak-anak kita? Kita hanya bisa mengajar, mendampingi, dan membimbing mereka agar bisa siap tumbuh dan bersaing di era di mana mungkin kita sudah tidak ada lagi era itu. Anak-anak kami seluruhnya peserta upacara, apa yang kita lihat pagi hari ini, pengibaran bendera yang dilakukan anak-anak Paskib itu hanya 12 hari Bapak Ibu. Usia yang cukup sangat muda untuk melakukan seleksi dan latihan. Maka apresiasi terbesar saya kepada pelatih Kak Hasnan
Pak Arif yang sudah membidani itu dan melahirkan anak-anak kita yang hari ini tumbuh bagus, bisa mengibarkan bendera dengan baik. Kan itu tugas yang tidak mudah. Begitu juga drum band, seleksi yang hanya butuh waktu 12 hari, dan mereka harus bisa menjadi petugas pagi hari ini dan ikut defile karnaval Pemkap setelah acara ini selesai. Maka, dan kita semuanya anak-anak kami, semua proses untuk tumbuh dan berkembang itu masing-masing. Ada jalurnya akademik, ada non-akademik. Jadi apa ke depan? Maka hari ini kita tancapkan mimpi besar kita itu. Anak-anak kami seluruhnya kami sayang dan banggakan. Hari ini Indonesia sudah 80 tahun. Kalau umur seorang manusia, kita sudah umur kakek buyut kita. Usia yang sudah cukup tua. Tapi ini ditebus bukan dengan tiduran. Ini ditebus bukan dengan rebahan. Ini ditebus bukan dengan berleha-leha. Tapi ini ditebus dengan keringat. Ini ditebus dengan air mata. Ini ditebus dengan raga yang harus tercabik-cabik di medan pertempuran. Kita hari ini tak bisa merasakan betapa ganasnya mortir. Kita tidak bisa merasakan bagaimana panasnya peluru, dahsyatnya pertempuran. Tapi kita hanya bisa menonton lewat layar TV, film yang hari ini menampilkan bagaimana perjuangan bangsa. Dan itu pun kalau kita menonton, kita hanya bisa merasakan itu lewat rasa, tak bisa merasakan itu langsung. Tapi semangat perjuangan itu yang 80 tahun ini harus kita warisi. Orang bisa hidup bertahan tanpa makan, barangkali hanya bisa bertahan 1 minggu. Tanpa air, manusia bisa bertahan mungkin 3 hari. Tapi kalau sudah tanpa semangat, sejatinya itu adalah mayat yang sedang berjalan. Maka anakku seluruhnya, bangunlah semangat. Hari ini ada segudang tanggung jawab di pundak kamu. Orang tua yang hadir hari ini, orang tua yang ada di rumah hari ini, atau yang sedang melaksanakan aktivitas apapun hari ini, adalah orang yang berharap yang keluar dari rahimnya kelak itu adalah orang-orang yang soleh dan bermanfaat. Mereka tak berpikir bagaimana rupiah harus keluar. Raga mereka harus berpeluh mencari nafkah. Mereka berjuang agar kita bisa tumbuh dan menjadi manusia. Maka tanggung jawab besar ada di pundak kita hari ini. Apakah mereka bisa mengeluarkan air mata karena bahagia, atau justru mereka akan mengeluarkan air mata karena sedih melihat kita tidak berhasil? Maka dari itu, karena air mata itu ada 2. Buat orang tua kita menangis karena bahagia pada saat prestasi itu bisa kita raih. Maka anakku, keberhasilan dan kesuksesan bukan dimudahkan, bukan dengan cara yang mudah. Maka berjuanglah. Tangga 10 tidak akan bisa diraih kalau tidak ada tangga pertama. Dan itu kita cetak ibarat puzzle kehidupan, mulai dari kita lahir sampai kita tumbuh sekolah, mulai dari TK, SD, MTS, MA, SMA, terus kuliah. Maka kita berharap orang-orang, sosok-sosok yang di depan ini, doa kami para gurumu, doa kami para orang tua menghantarkan kamu kelak. Bawalah peradaban bangsa ini akan tumbuh menjadi bagus kembali. Bagaimana dulu founding father membangun bangsa ini dengan visi yang sama agar Indonesia merdeka. Maka anakku, hari ini godaan besar. Teknologi yang mudah diakses hari ini, pergaulan yang begitu bebas dan begitu masifnya kenakalan hari ini. Maka pandai-pandailah dan bijak-bijaklah bergaul. Pilih teman. Jangan semuanya apa yang ada di benak kita mau kita tiru hari ini. Ini adalah era global. Tidak semua yang datangnya dari media itu benar. Maka saling tabayunlah, ambil yang baik yang cocok untuk kita, dan tinggalkan peradaban yang bisa menghantarkan kita celaka. Maka anakku seluruhnya, bangsa ini masih berharap masih akan tumbuh dan berkembang terus berabad-abad. Tapi itu semua butuh tangan-tangan kreatif dan tangan-tangan yang bermental dan attitude yang baik. Maka attitude dan sikap moral mental itu kita mulai membangunnya dari madrasah ini. Ketika masih ada pemimpin yang jujur, ketika masih ada pemimpin yang bertanggung jawab, ketika ada pemimpin yang disiplin, ketika masih ada pemimpin yang membangun bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk memikirkan umat, maka akan tetaplah bangsa ini tetap berdiri. Maka tokoh-tokoh itu semua adalah kalian. Dan kita berharap pemimpin-pemimpin bangsa depan ini akan muncul, pernah
bersekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu dan pernah dididik para ustaz-ustaz kita yang ada di depan. Anak-anakku seluruhnya, kita berharap kalau nanti sudah tumbuh dan berkembang, sudah punya pekerjaan. Kalau, ini pesan, kalau kita suatu posisi, gaji kita sudah diatur sedemikian rupa, katakan 10 juta. Tapi intensitas pekerjaan kita layaknya dibayar 15 juta. Maka 5 juta lagi akan ada matematika Allah untuk mencukupkan itu dari pintu mana datangnya. Tapi kalau gaji kita 10 juta, tapi kerja yang kita lakukan hanya layak dibayar 5 juta, maka matematika Allah juga akan berjalan. Bagaimana menggenapkan yang 10 agar bisa menjadi 5. Maka berpikirlah, hanya bisa kita bangun ini semua karena mulai dengan attitude, sikap moral yang baik. Baginda Rasul bukan dijuluki sebagai seorang yang pintar, terkenal bukan sebagai seorang sosok yang kaya, terkenal bukan menjadi panglima perang, tapi baginda Rasulullah SAW dicatat dalam sejarah dan di dalam Al-Quran khuluqul azim adalah karena beliau punya sikap moral yang terkenal dengan gelar Al-Amin, jujur dan mudah dipercaya. Inilah barangkali yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kamu sekarang akan menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya, dan terima kasih kepada orang tua kami yang sudah berhadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan penuh haru dan syukur kami mengadah kehadirat-Mu di hari penuh makna, 17 Agustus yang penuh cahaya. 80 tahun sudah Engkau anugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami tercinta. Di bawah panji merah putih kami bersatu dalam cita dan asa. Ya Allah, Ya Hafiz, Engkaulah penjaga negeri yang damai. Berkat rahmat dan karunia-Mu, bangsa ini berdiri tegap, berdaulat tanpa rengkuhan penjajahan. Engkau himpun kami dari Sabang hingga Merauke,
dalam naungan Pancasila dan semangat Bhinneka. Jadikanlah persatuan kami sebagai kekuatan untuk membangun sejahtera, dan jadikanlah kedaulatan kami sebagai dasar untuk melangkah ke masa depan yang mulia. Ya Allah, Ya Muhaimin, Tuhan yang Maha Pemelihara, lindungilah bangsa ini dari segala bencana dan malapetaka, dari perpecahan yang memecah belah persaudaraan, dari tangan-tangan yang ingin merusak persatuan, dan dari segala niat jahat yang mengancam keselamatan. Ya Allah, Ya Salam, Tuhan yang Maha memberi kesejahteraan, satukan hati kami agar bersatu dalam cinta tanah pertiwi. Kuatkan tekad kami agar berdaulat tanpa tunduk pada tirani. Limpahkan rahmat agar rakyat sejahtera dan damai hati. Bimbing langkah kami menuju Indonesia maju yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian penghargaan kepada guru pembimbing siswa berprestasi dan operator terbaik MTSN 1 Labuhan Batu. Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu, nomor 36 tahun 2025 tentang pemberian penghargaan bagi pembimbing dan operator berprestasi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu tahun pelajaran 2025-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu tentang pemberian penghargaan bagi pembimbing dan operator berprestasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu. Kesatu, bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap mengemban tugas di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu. Kedua, bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memperoleh piagam penghargaan berdasarkan jenis kompetensi dan level yang diikuti. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Rantau Prapat pada tanggal 16 Agustus 2025. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu, Mustafa Kamal Nasution, ditandatangani. Lampiran Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu nomor 36 tahun 2025 tentang pemberian penghargaan bagi pembimbing dan operator berprestasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu. 1. Bapak Joko Prasetyo SPD. Prestasi yang diemban: Lomba Madrasah Sains Olimpiade MSO bidang IPA tingkat provinsi dengan kejuaraan juara umum 1. Kemudian Labuhan Batu Sains Olimpiade bidang IPA tingkat provinsi juara umum 2. Kemudian Ibu Mas Diana Nasution SPD. Prestasi Madrasah Sains Olimpiade MSO bidang IPS
tingkat provinsi jenis juara umum 1. Kemudian Labuhan Batu Sains Olimpiade bidang IPS tingkat provinsi dengan kejuaraan juara umum 2. 3. Ibu Desrianti Nasution SPD. Prestasi yang diangkut: Madrasah Sains Olimpiade MSO bidang matematika tingkat provinsi kejuaraan dengan juara umum 1. Kemudian jenis lomba lagi Labuhan Batu Sains Olimpiade bidang matematika tingkat provinsi juara umum 2. Keempat, Ibu Yuldina Husna Ritonga SPD. Jenis prestasi Tanjung Balai Open Marching Festival 2025 tingkat provinsi dengan juara umum 1. 5. Muhammad Sawaluddin. Prestasi pengelola data emis terbaik tingkat MTS se-Sumatera Utara dan provinsi. Kejuaraan dengan terbaik 4. Ditetapkan di Rantau Prapat pada tanggal 16 Agustus 2025, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuan Batu, Mustafa Kamal Nasution, ditandatangani. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Dan satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Gambarnya apa karenya? Aku dapat kan? Aku dapat kan? Satu, dua, tiga. Nanti dari sana ya, kami balik kanan ya. Hah? Kami balik kanan foto dari sana ya. Belum dapat Pak fotonya sama Pak Kota. Belum dapat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat.
Labuan Batu selaku Kepala Madrasah Bapak Mustafa Kamal Nasution SPD MPD. Barisan pertama drum band Gita Pesona Tandika Labuan Batu. Barisan ketiga dan Pramuka MTSN 1 Labuan Batu. Barisan keempat Osim MTSN Labuan Batu. Dan tentunya barisan kelima Labuan Batu akan melintasi tribun kehormatan. Ya, untuk masyarakat kami mohon izin untuk bergeser sedikit ya, untuk tidak menghalangi rombongan yang akan melintasi tribun kehormatan. Wah, sepertinya akan ada atraksi Bang Yudi. ya. Iya. Lebar aja, lebar. Ya, inilah dia drum band MTS Negeri 1 Labuan Batu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah. MTSN Negeri 1 Labuan Batu. Lebar aja, tabraknya. Melebar, melebar. Selanjutnya masuk ke MTS Negeri 1 Labuan Batu. Dari MTSN Negeri 1 juga menerapkan pasukan yang luar biasa pada hari ini. Mana suaranya? Semangat. Ya, tentunya memberikan salam hormat untuk tamu kehormatan kita dari Paskibraka MTS Negeri 1 Labuan Batu. Selanjutnya Pramuka MTS Negeri 1 Labuan Batu. Baru kayaknya. Iya. Kasih suaranya. Mobil lagi. Wow, ini luar biasa. Yang jelas kayaknya hari ini MTSN Negeri 1 kosong. Kosong. Karena ini seperti hari ini turun pasukan penuh. pasukan penuh ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Kepsek, Bapak Kapolres ada Pak Kamal, Mustafa Kamal tentunya selaku kepala sekolah. Terima kasih. Ini Losim MTS Negeri 1 Labuan Batu disusul PMR MTS Negeri 1 Labuan Batu. Semangat dong. Semangat. Selanjutnya dari Pusat Informasi Konseling Remaja Al Irsyad. Iya. Ya, mana suaranya? Nah, kan? Temenin Bapak Pandu. Iya. Baik, selanjutnya kita akan menyambut dari marching band Bahana Gema Bayangkari SMP dan SMA Yayasan Kepala Bayangkari Cabang Labuhan Batu. Tentunya di bawah pengurus atau pengasuhan dari Ibu Nyonya Rina Coki Melia.